Pernah nyontek gak sih? Aduh, nyontek tuh apa ya? Kayaknya nggak ada di kamusku deh. Halo semuanya, sekarang kita udah sama dua kakak-kakak di sini. Sekarang mungkin kita boleh kenalan dulu nih, namanya siapa dan dari jurusan apa dan jalur masuknya apa? Oke, halo teman-teman semua, nama saya Jeremano Subiakto. Saya dari akuntansi IUP 2020. Nah, Halo semuanya, kenalin aku Hafiz Rahman dari akuntansi 2020, jalurnya reguler. Oke, namaku Farel Rian Danendra Putra, dipanggil Farel dari manajemen, terus asal dari Jogja. Oke, kenalin namaku Juan Adriel dari jurusan akuntansi, domisili asal di Jakarta. oke, halo semuanya, kenalin aku Tika dari Mene 20 dan dulu masuk di lewat Utul. Halo, kenalin aku Nuskuri, aku dari Mene 20, aku dulu masuk jalur SBMPTN. Oke, halo, aku Safa dari jurusan manajemen, masuknya lewat Mandiri Utul. Oke, kalau kakak ini? Halo, aku Salma, aku dari IUP Accounting, masuknya jalur IUP. Oke. Nah, mungkin kita tanya dulu ya, kan UGM banyak dari daerah-daerah lain nih selain Jogja. Kalian kakak-kakak ini, Kak Syafa sama Kak Salma ini dari daerah mana sih? Aku dari Jakarta. Oke, kalau Kak Salma? Aku juga dari Jakarta. Nah, berarti dua-duanya ngerantau ya, sama kayak aku. Nah, mungkin aku mau nanya nih kesibukannya selain akademik, ikut organisasi atau kepanitiaan apa aja sih? Oke, kalau aku ikut BEM FEB sama ikut beberapa kepanitiaan di manajemen. Oke, kalau misalnya Kak Salma? Aku organisasi ikut BEM, JLF sama Imagama. Untuk kesibukan saat ini, kebetulan saya diamani teman-teman di fakultas untuk menjadi ketua BEM FEB UGM. Oke. Kalau aku juga alhamdulillah diamani sama teman-teman jadi wakil ketua BEM juga. Kalau organisasi selain di sini aku juga ada di Ormada juga. Aku ini BEM, terus juga ikut himpunan IKAMA dari manajemen. Dan situ kalau organisasi. Kalau event-event apa? Kalau event sekarang lagi eventnya IKAMA itu ada ngurusin kayak ospek jurusan gitu, namanya Surti, terus sama manajemen event. Kalau organisasi aku ikut BEM FEB UGM sama ESM. Terus untuk eventnya sendiri, sekarang masih daftar PPSMB sih. Kebetulan kalau sekarang masih di BEM sama lagi ikut ME sih. Kalau aku ikut BEM sama ikut Humas FEB. Kalau aku ikut BEM, Imagama, ESC sama beberapa event gitu sih. Banyak banget. Aku dua, aku di BEM FEB sama aku kayak ikut kepanitiaan di manajemen. Oke, nah kalau kan kalian ikut banyak acara nih dan kegiatan-kegiatan non akademik. Kalau boleh tahu gimana sih cara kalian buat nyimbangin akademik sama non akademik? Kalau dari aku yang penting time managementnya aja sih, pinter-pinter ngatur waktu. Oke, kalau Kak Damai? Setuju sih, dan jangan lupa kayak harus ada waktu untuk refreshing juga. Jadi jangan kuliah dan organisasi doang, tapi kayak harus tetap bersosialisasi dan supaya nggak stres gitu loh. Kalau aku sih menurut aku pintar-pintar manajemen waktu aja, karena akademik dan non-akademik itu menurut aku itu penting untuk kita mahasiswa untuk kejar dua-duanya. Jadi akademik dapat dan non-akademik itu harus dapat. Intinya manajemen waktu sih. Mungkin untuk toolsnya sendiri pakai Notion sih, jadi biar lebih rapi untuk ngerjain segala tugas dan segala kegiatan non-akademik. Oke, Kalau aku sih, sama aku juga pakai Notion yang pasti gimana kita time manajemennya sih. Mungkin biar lebih cepat semuanya selesai itu kayak tiap ada apa-apa atau ada tugas atau ada yang harus dikerjain itu langsung dikerjain aja sih gitu. biasanya sih kayak mulai diatur waktu gitu loh, kayak misalnya ada jam-jam tertentu yang fokusnya ngerjain hal-hal akademik nih, kayak ngerjain tugas-tugasnya dikelarin dulu, baru nanti ada misahin kayak jam-jam yang fokusnya buat kayak ngurusin organisasi, event kayak gitu. Jadi lebih dipilih memilah dari jam-jamnya gitu sih, kayak jadi udah waktunya jadi kayak sehari tuh udah tahu mau ngapain aja kayak gitu. Kalau Kak Nus gimana? Kalau dari aku sih sama sih sebenarnya, kayak set priorities gitu. Terus kalau aku tambahannya, aku kayak bikin Google Calendar atau to-do list gitu biar nggak kelupaan, dan set time-nya tuh tetap sesuai sama jadwal yang ditentuin. Kayak gitu sih. Oke, jadi time management ya kini itu. Sih biasanya ngelis to-do list gitu kegiatan-kegiatannya, sama aku taruh di Google Calendar biasanya. Oke, kalau Kak Salma gimana nih caranya? Aku juga sama sih, pakai Notion sama Google Calendar biar lebih ke-organize aja gitu. Oke, berarti kuncinya dari dua kakak-kakak ini time management ya guys.
Nah, karena kalian sibuk nih, kalian biasanya tiap hari tuh tidur berapa jam sih? Dan pernah nggak sih nggak tidur? Mungkin dari Kak Salma dulu. Aku kalau nggak tidur pernah. Paling sehari itu 6-7 jam kali ya. Oke, kalau misalnya Kak Syafa? Kalau aku 5-6 jam. Terus kalau nggak tidur nggak pernah sih, paling begadang aja. Oke. Kalau nggak tidur kayaknya aku pernah sih beberapa kali. Kalau untuk jam tidur biasanya sekitar 4-5 jam gitu. Wow, bentar banget ya. Kalau Kak Damai, Aku tidur kayak minimal 7-8 jam sih, kalau enggak nanti aku bakal ngantuk. Kayak sekarang ini aku ngantuk banget karena tadi malam tuh tidurnya bentaran. Aku kayak nggak pernah deh nggak tidur. oke, kenapa tuh Kak Damai? Kenapa baru tidur bentar? Karena ini lagi ada kegiatan BEM, jadi harus bangun pagi. Kalau tidur nih, jam yang pasti di atas jam 12. Itu udah pasti sih di atas jam 12. Ya paling sebelum subuh, pokoknya di atas jam 12 sebelum subuh tuh ya itulah di antara itu. Jadi mungkin tidurnya agak kurang ya. Iya bener sih. Ngantuk. Bener banget. Nggak pernah, tetap tidur kok. 9 jam, aman. Kalau juga aku selalu usahain buat tidur paling enggak ya minimal 5 jam lah minimal. Biasanya sih tidur ya sekitar 5 jam mungkin. Aku 4-5 jam gitu sih. Oke, nah kira-kira nih kalau boleh tahu kalau pengeluaran sehari tuh berapa sih di Jogja? Pengeluaran sehari di Jogja 25.000. Oke, kalau Kak Afi? Aku hampir sama sih. Aku bisa nggak ngeluarin sama sekali soalnya bisa masak di kos. Kira 50-70 sih, biasanya buat makan. Oh itu per hari ya? Iya, per hari. Kalau Kak Damai? Sebenarnya tergantung banget kayak kalian ngapain hari itu. Misalnya kalau kalian suka nongkrong itu mahal karena kan beli kopi gitu-gitu. Cuman kalau di rumah doang aku biasa masak sih, jadi lebih murah. Mungkin kalau di rumah doang 30-40 udah cukup. Cuman kalau keluar bisa lebih. Kalau untuk makan sih variatif ya, mungkin bisa sampai dari range 30.000 sampai 50.000 Hari. Iya. Kalau misalnya kayak transportasi gitu-gitu, Kalau transportasi itu bensin sih paling seminggu mungkin 40.000 sampai 50.000. Biasanya 50-60. Oke, kalau Kak Salma, aku boros ya kalau buat makanan gitu. Jadi mungkin 70-100 kali ya. Waduh, lumayan juga ya guys. Nah, karena abis ngomongin pengeluaran nih, kira-kira kan tuh biasanya buat beli makan. Ada nggak sih rekomendasi makanan-makanan di Jogja yang teman-teman di sini bisa coba juga? Mungkin dari Kak Salma. Aku sate ratu kali ya. Soalnya enak banget. All time favorite ya? All time favorite dong. Oke, kalau Kak Syafa? Karena aku baru kesini ya, mungkin semalam abis beli nasi kulit surga. Iya. Waduh, rasanya kayak surga ya. Mungkin kalau pada belum tahu, coba ada namanya Burger Makmur, itu enak sih guys, kalian harus coba. Nah, kalau dari Kak Damai? Kalau bingung mau gojek apa, pasti gojek Olive ya, karena paling murah dan di mana-mana. Tapi kalau kalian mau makan soto, ada yang namanya soto sampah di alun-alun. Aku tahu dari temanku dan itu tuh murah dan tempatnya enak banget guys. Lokasinya juga strategis. Setuju banget sih, aku juga hampir setiap hari gojek Olive ya guys. Olive Red Chicken itu Olive Red wajib ya. enak banget sih. Itu makanan khas Jogja nomor 2 setelah gudeg itu Olive Red Chicken. Waduh, gila. Untuk makanan paling rekomendasi warung Mbak Yuni habis ya. Iya, Sama Maharasa 33 depan relasi. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Orang ariknya katanya paling enak satu Jogja. Kalau di perkuliahan sendiri, kira-kira mata kuliah paling susah atau yang paling kakak benci itu apa? Jujur ya, kalau yang paling susah tuh ekmat. Yang paling dibenci kayak sejauh ini sih, kayak dari berbagai faktor tuh makro sih, ekonomika makro sih. Kalau dari aku gitu. Oke, kalau dari Kak Nus? Kalau dari aku paling susah bener sih ekonometrika 1 itu susah. Terus kalau matkul yang paling dibenci sebenarnya kayak in case sama sih kayak Tika, karena kita punya dosen yang sama, itu ekonomika makro. Oke, kalau matkul mungkin akuntansi biaya mungkin ya. Ya, karena lebih advance aja sih daripada semester 1. Ini kayak lebih harus mikir keras dan tugas-tugasnya juga banyak banget. Kadang jadi rasa overwhelmed aja sih, soalnya banyak banget tugasnya. Kalau kayak gitu kan artinya ujiannya ya lumayan ribet, lumayan susah gitu kan. Caranya biar kamu nilainya bagus tuh gimana? Oke, penilaian sendiri kan belum keluar ya, jadi aku ya sebisa mungkin kalau ada waktu kosong kayak review materinya lagi, atau kalau
ada yang tipe suka belajar bareng teman, ajak teman untuk foto bareng gitu. Ya pastinya belajar dong, Belajar, ya oke. bener. Jadi kayak belajar, terus kayak kita misalnya kan biasanya dikasih tugas tuh, nah dari tugas tuh biasanya kayak belajar. Jadi kayak ibaratnya kayak melatih pengalaman dengan kayak latihan soal kayak gitu-gitu loh. Kalau dari aku sih yang utama belajar, tapi yang kedua tuh relasi sih. Kalian harus butuh relasi biar nilainya bagus. Iya, jadi butuh kerjasama ya, kerjasama dengan website, dengan buku, dengan teman. Iya, Gitu ya. dengan itu. teman tuh buat belajar bareng. Iya, teman belajar bareng. Website itu biar nambah wawasan Iya. ya. Iya, oke. Kalau boleh tahu nih, Kak Jarsu sama Kak Hafiz pernah nyontek nggak sih selama di FEB? Enggak dong, soalnya kan di FEB itu kita nerapin namanya integritas, ada academic integrity namanya gitu. Oke, kalau Kak Hafiz? Aku juga selalu ngusahain buat nggak nyontek. Jadi misalnya ada kuis atau apa ya, usahain belajar sebelumnya sih. Nah, belajar ya guys, jangan nyontek. Mungkin nyontek tuh apa ya? Kayaknya nggak ada di kamusku deh. Oh nggak pernah ya? Yakin nggak pernah? Ya, yakin. Ya, berarti nggak pernah ya guys. Kan kalau di FEB nggak boleh nyontek ya. Nggak boleh nyontek. Kalau Kak Salma? Aku nggak pernah sih, soalnya kan aku anaknya tuh belajar gitu, jadi aku nggak pernah kalau nyontek-nyontek. Jangan-jangan. Kayaknya tiap hari deh. Tiap hari, nggak ada di tempat nyontek ya? Iya kan konsepnya kan learning by doing. Wah, gila. Tuh. Open book gitu ya? Iya, bener. Iya, open book. Iya bener. Kalau nyontek nggak mau munafik, mahasiswa pasti Wajiban sih kalau nyontek kayaknya. ya kewajiban sih. Thank you banget. Oke.